Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Muarif dengan NIM G0023112 dari kelompok B8. Sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Untuk yang pertama ada dinding abdomen. Untuk bagian pertama ada anterolateral dinding abdomen. Yang pertama itu ada kulit, kedua ada fascia superficialis, lalu ada fascia profunda, musculus et aponeurosis, fascia transversalis, adipose tissue, dan peritoneum parietal. Oke, untuk yang pertama ada kulit. Untuk di bagian anterolateral itu yang pertama kulit ya. Kulit itu merupakan bagian terluar dari lapisan abdomen. Bagian ini melekat secara longgar pada struktur yang berada di bawahnya kecuali pada umbilikus, di mana pada umbilikus kulit akan ditambahkan sebagai jaringan parut. Lanjut ke fascia superficialis. Nah, fascia ini memiliki lapisan dan struktur yang berbeda tergantung pada posisinya jika dilihat dari umbilikus. Pada bagian superior umbilikus, fascia superficialis hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Sementara pada bagian inferiornya, pada jaringan bagian dalam dari subkutan ini banyak ditemukan serat elastis dan kolagen. Nah, pada pria ini, fascia superficialis ini akan berlanjut di atas penis. Dan setelah lemaknya berkurang, ia akan berlanjut ke dalam skrotum dan membentuk lapisan khusus berisi sabut-sabut otot atau yang biasa disebut fascia dartos. Kemudian pada wanita, lapisan ini tetap mengandung lemak dan menjadi komponen labium maius pudenda. Kemudian fascia superficialis ini juga terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada fascia Camper, dan yang kedua ada fascia scarpa. Lanjut ke fascia profunda. Nah, bagian ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian sebelah dalam dari fascia scarpa. Kemudian fascia profunda ini juga akan terbagi lagi menjadi lamina superficialis, lamina intermedia, dan lamina profunda. Bisa dilihat pada gambar. Lanjut ke fascia extraperitonealis atau yang biasa disebut adipose tissue. Nah, di bagian fascia transversalis ini, fascia transversalis merupakan kelanjutan dari fascia profundis yang berfungsi memagari kavitas abdominalis hingga pelvis. Nah, fascia ini akan menyatu dengan fascia parietal pelvis. Fascia transversalis juga menjadi dasar pada seperempat inferior dari vagina musculi recti abdominis, atau di bagian sini. Oke, lanjut ke adipose tissue, atau yang biasa juga disebut jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini merupakan fascia yang lebih profunda dari fascia transversalis, di mana fascia ini memisahkan antara fascia transversalis dari fascia peritoneum. Fascia ini tersusun dari sejumlah lemak. Ini arahnya ke anterior tubuh, disebut sebagai preperitoneal, dan fascia ke arah posterior tubuh juga akan membentuk retroperitoneal. Lalu untuk yang terakhir, peritoneum parietal. Nah, peritoneum ini adalah lapisan yang tipis dan licin, tersusun dari membran serosa. Lapisan ini melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Peritoneum ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada peritoneum parietal, dan yang kedua ada peritoneum visceral. Nah, di peritoneum parietal ini, lapisan yang terdapat pada bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Sedangkan kalau visceral itu merupakan lapisan peritoneum yang melapisi langsung organ viscera abdominis, baik sebagian permukaannya saja atau keseluruhannya, atau intraperitoneal. Lanjut ke anterolateral dinding abdomen. Sama seperti tadi, ada kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculus et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis atau adipose tissue, dan peritoneum parietal.
Anterolateral dinding abdomen itu terdapat ada peritoneum visceral, itu tepatnya di tengah itu. Fascia superficialis itu atau lapisan lemak, fascia kampar juga ada dibagi menjadi dua, ada lapisan lemak dan lapisan membranosa. Lanjut ke itu muscular aponeurosisnya. Posterior dinding abdomen. Nah, untuk posterior itu yang pertama ada kulit, fascia superficialis dorsi, musculus. Yang musculus ini terdapat 4 layer. Nah, untuk layer pertama itu terdapat musculus latissimus dorsi di bagian sini. Lalu lanjut ke lapisan kedua itu terdapat musculus. Di lapisan kedua ini terdapat 4 jaringan otot atau 4 musculus, yaitu musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus obliquus posterior inferior. Di layer ketiga itu terdapat musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Dan yang keempat itu di lapisan keempat terdapat musculus quadratus lumborum, musculus liposus, lipsoas, dan yang terakhir ada musculus transversus abdominis. Lanjut ke slide berikutnya. Musculus di aponeurosisnya. Itu flat muscles, vertical muscles, dibagi menjadi dua, ada flat muscles dan vertical muscles. Untuk lebih jelasnya ada di gambar. Untuk flat muscles itu ada 3. Yang pertama itu ada musculus obliquus externa, yang kedua ada musculus interna, dan musculus transversus. Nah, untuk obliquus externa itu arah serabutnya itu adalah inferomedial seperti huruf V. Kalau untuk obliquus internas itu bentuknya itu seperti huruf A. Untuk di vertical muscles-nya itu yang pertama ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis ini berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior. Berjumlah sepasang di mana otot ini dipisahkan oleh linea alba. Lalu ada musculus pyramidalis, yang seperti namanya berbentuk triangular dan sangat kecil. Otot ini tidak selalu ada pada setiap orang, sekitar 20% orang tidak mempunyai otot ini. Terletak di depan musculus rectus abdominis, bersama-sama terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis. Ini ke slide berikutnya. Nah, lalu yang pertama ada rectum anal. Rectum propria. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, di rectum propria itu sisi luarnya terdapat flexura sacris dan flexura perinealis atau flexura anorektal. Kolon itu berbentuk S jika dilihat dari lateral. Sisi dalamnya terdapat tunika mukosa, terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plisae transversalis recti atau Houston. Di bawah lipatan ini, rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti, terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis dan ligamen anocogial. Untuk di zona transisi dari rektum ini, itu jadi zona transisinya dari rektum ke kanalis, itu ditandai oleh line anorectalis atau anorectalis junction. Area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plisae transversalis recti menjadi plisae longitudinal anal kanal. Kanalis analis, seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk neurovascularisasi rektum anal. Untuk neurovascularisasinya ini, dia itu dilewati oleh arteri rectalis superior cabang, arteri mesenterica inferior.
lalu dilewati oleh arteri rectalis media, cabang dari arteri iliaca interna. Lalu ada arteri rectalis inferior, cabang dari arteri iliaca interna. Ketiganya ini beranastomosis di linea pectinata. Untuk venanya, yang pertama itu ada vena rectalis superior. Nah, vena rectalis superior ini akan bermuara ke vena porta hepatis melalui vena mesenterica inferior. Juga beranastomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferior yang bermuara di vena cava inferior. Pada drainase vena yang terletak di atas linea pectinate yang pembuluh ungu, ini akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea pectinata yang pembuluh biru akan bermuara ke vena cava inferior. Pada kondisi sirosis hati, drainase vena menuju hepatis akan dialirkan melalui anastomosisnya, sehingga terjadi hipertensi portal yang dapat menyebabkan hemoroid. Itu yang biasa untuk di masyarakat itu ambeien. Lanjut ke sistem sarafnya. Neurovaskular di rektum anal ini diinervasi di bagian simpatisnya itu diinervasi oleh nervus planicus lumbalis. Ini akan mengaktifkan otot sphincter. Lanjut ke parasimpatisnya, nervus planici pelvici. Ini distimulasi peristaltik dan inhibasi muskus sphincter ani internus untuk mempermudah defekasi. Lalu diinervasi otonom berakhir di linea pectinata. Rektum bagian inferior juga mendapat inervasi sensorik dan motorik dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus. Di gambar merupakan nervus atau persarafan yang ada di rektum anal. Lanjut ke peritoneum. Nah, peritoneum itu adalah suatu lapisan tipis dan licin yang dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Nah, kedua lapisan ini membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritoneal atau peritoneal cavity. Nah, dalam keadaan normal, cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya gesekan serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Ini contoh gambarnya. Potong ini merupakan contoh potongan horizontal melalui bursa omentasi di atas foramen epiplokium. Next slide. Nah, lanjut ke intraperitoneal organ dan retroperitoneal organ atau yang biasa disebut Sattbacher. Nah, untuk organ intraperitoneum ini adalah organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi peritoneum. Meliputi gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix, vermimormis, kolon transversum, kolon sigmoida, cauda pankreas, lien, dan hepar. Nah, sedangkan retroperitoneal organ ini, atau yang biasa disebut Sattbacher ini, terdapat organ-organ viscera yang disebut viscera retroperitoneal. Nah, organ retroperitoneum ini dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja. Bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneum. Organ-organ tersebut dapat dimudahkan sebagai singkatan Sattbacher, yaitu suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda, ureter, kolon ascendens et descendens, kidney, esophagus, dan yang terakhir rektum. Duplikator dari peritoneum. Duplikator peritoneum adalah alat penggantung peritoneum. Dia berbentuk lipatan yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantungnya. Yang pertama ada mesenterium, yang kedua ada mesokolon transversum, dan yang ketiga ada omentum. Untuk di bagian mesenterium itu, untuk penjelasannya, mesenterium adalah suatu lipatan ganda peritoneum yang luas. Bentuknya seperti kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Sederhananya, mesentri ini adalah penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posterior.
Lanjut ke mesoscrotum omentum. Nah, omentum ini adalah lipatan peritoneum yang membentang dari gaster ke proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ di dalam cavitalis abdominalis. Omentum ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu omentum majus dan minus. Ini untuk yang ditunjukkan ini omentum minus. Lanjut ke apa itu greater sac, lesser sac, Winslow foramen. Nah, jadi greater sac atau cavum peritoneum mayor dan lesser sac atau cavum peritoneum minor adalah ruang di antara lapisan peritoneum parietal dan visceral atau cavum peritonea. Nah, greater sac itu membentang lebih luas dari diafragma sampai daerah pelvis. Kalau lesser sac itu di posteriornya omentum minus, terus anterior dari pankreas dan duodenum. Dalam keadaan normal, cavum peritoneum ini berisi sedikit cairan serosa. Nah, cairan serosa ini berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Greater sac dan lower sac berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploca Winslowi. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.